menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Tentang Pontius Pilatus, Bapak Ibu memang tidak banyak informasi tentang siapa Pontius Pilatus karena tokoh ini dimunculkan oleh kitab-kitab Injil untuk memperlihatkan bagaimana penderitaan Yesus secara jasmani dimulai dan situasi konflik yang sangat berpengaruh pada keputusan pemerintah atas penyaliban Yesus. Jadi tidak heran kalau kita tidak melanjutkan informasi tentang Pontius Pilatus. Tapi kalau Bapak Ibu mau cari di sumber-sumber sejarah itu banyak. Tentang siapa dia, bagaimana pemerintahannya itu banyak. Itu bisa dikaji, digali dari sumber-sumber sejarah yang lain. Tapi kalau di Alkitab, Bapak Ibu harus selalu ingat, tokoh-tokoh yang dimunculkan di dalam Alkitab hanyalah yang menguatkan pengakuan iman bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat. Jadi kalau tidak ada hubungannya dengan pengakuan itu, maka tokoh-tokoh yang mungkin Bapak Ibu pernah dengar di mana-mana itu tidak akan dimunculkan. Kalaupun dimunculkan tidak akan banyak. Kenapa? Karena mereka muncul hanya untuk menguatkan pengakuan iman Yesus Kristus Juru Selamat. Itu cara kita baca Alkitab. Jadi tidak heran kalau menurut si ini, buku ini, Pontius Pilatus tuh matinya begini-begini. Iya terserah. Tapi yang pasti dalam Alkitab, kenapa tokoh ini muncul? Untuk menjelaskan bagaimana penderitaan Yesus secara fisik dimulai. Nah, Pontius Pilatus adalah gubernur Romawi untuk daerah Yudea. Ini Bapak Ibu. Daerah Yudea pada masa Kekaisaran Tiberius. Nanti Bapak Ibu akan ketemu lagi dengan penguasa Galilea. Pontius Pilatus ini akan merujuk Tuhan Yesus ke Galilea, tempatnya Herodes, karena Tuhan Yesus itu orang Galilea. Jadi dia dari Yudea sempat mau merujuk ke Galilea karena daerah wilayah kekuasaannya begini Bapak Ibu. Pontius Pilatus, gubernur Romawi untuk daerah Yudea. Di atasnya masih ada Samaria, masih ada Galilea. Nah, tugasnya itu administrasi sipil, sensus penduduk, penegakan hukum, dan yang paling sering terjadi adalah menjaga ketertiban daerah itu dari konflik politik dan religius yang marak terjadi. Bapak Ibu, sekedar pengetahuan, kalau kita baca di Alkitab, aliran Yahudi yang tersebut di Alkitab itu Farisi, Saduki, ahli Taurat, tapi sebetulnya aslinya itu banyak. Dan dari mereka itu seringkali bentrok satu sama lain, atau ada gerakan-gerakan di kalangan orang Yahudi yang menginginkan kemerdekaan dari kekuasaan Roma. Nah, pemberontakan ini seringkali terjadi. Itulah tugasnya Pontius Pilatus dan aparat pemerintah Romawi lainnya untuk menjaga ketertiban karena pemberontakan kecil sering terjadi atau konflik antar kelompok. Inilah kenapa Tuhan Yesus yang tadinya oleh orang Yahudi dituduh sebagai menghujat Allah, nanti kita bahas tuduhannya bergeser menjadi seorang yang menginginkan kekuasaan, yang akan memimpin orang Yahudi untuk melakukan pemberontakan. Karena itulah isu yang paling cepat mendapat respon dari kekaisaran Roma pada waktu itu. Mereka mengartikan Mesias sebagai pemimpin untuk memerdekakan mereka dari kekaisaran Roma. Nah, ini tugasnya Pontius Pilatus adalah untuk menjaga ketertiban di daerah itu. Nah, situasi konflik politik dan agama di wilayah Pilatus itu dimunculkan di Markus 12. Ini ceritanya, ada orang Farisi dan Herodian datang kepada Yesus, jelas-jelas untuk mencobai dia, menjerat dia dengan suatu pertanyaan. Dia bilang, kami tahu engkau orang yang jujur dan tidak takut pada siapapun. Lalu pertanyaan yang coba menjebaknya adalah, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Haruskah kami bayar atau tidak? Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Yang bertanya ini bukan rakyat, tapi tokoh agama. Karena kalau Tuhan Yesus menjawab bahwa mereka harus bayar pajak, Tuhan Yesus itu
akan dianggap sebagai yang tidak berpihak pada orang Yahudi, pada rakyat. Tapi kalau dibilang tidak usah, harus menyembah kepada Allah, maka ini akan menjadi alasan bagi mereka untuk mengadukan Tuhan Yesus kepada pemerintah. Jadi ini pertanyaannya menjebak. Waktu itu, ini saya mengingat ini dari penjelasan Pendeta Nancy. Bapak Ibu mungkin ikut waktu Pendeta Nancy khotbah di GPIB Siloam berapa waktu lalu. Di Bait Allah memakai mata uang yang berbeda dengan yang ada di masyarakat. Kalau persembahan di Bait Allah itu memakai mata uang shikal Israel, kalau di luar memakai mata uang yang ada gambar kaisarnya. Nah, ketika orang Farisi dan Herodian itu bertanya apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar, ini salah satu cobaan atau jebakan bahwa kalau Tuhan Yesus katakan boleh, maka Tuhan Yesus dianggap menyembah kaisar. Kalau tidak, ini akan jadi alasan untuk menjerat Tuhan Yesus, untuk memperkarakan Tuhan Yesus ke pemerintah. Nah, ini juga salah satu bentuk dari konflik. Konflik politik dan agama di wilayah Pilatus juga waktu seorang yang namanya Barabas dipenjarakan bersama dengan pemberontak lainnya. Ini yang dikatakan tadi, tokoh-tokoh pemberontak Yahudi yang menginginkan kemerdekaan dari kekaisaran Romawi. Mereka telah melakukan pembunuhan dan pemberontakan. Dalam pemberontakan mereka membunuh, lalu nanti dia disandingkan dengan Tuhan Yesus dan Pilatus harus memilih apakah membebaskan Barabas atau Tuhan Yesus. Nah, Barabas ini salah satu tokohnya, tokoh pemberontaknya. Lalu ketika akhirnya Tuhan Yesus dibawa menghadap Pilatus, perjumpaan dan percakapan antar Tuhan Yesus dan Pilatus terjadi di gedung pengadilan. Sebetulnya di luar, orang Yahudi tidak boleh menajiskan diri dengan masuk ke dalam gedung itu, maka Pilatuslah yang keluar menemui orang banyak. Ini awal mulanya nih. Perjumpaan Tuhan Yesus dengan Pilatus terjadinya di gedung pengadilan. Pilatus yang keluar karena orang Yahudi tidak boleh masuk ke dalam gedung itu. Kita perhatikan percakapannya. Kata Pilatus gini, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Kata Tuhan Yesus, jawab Tuhan Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri atau dipanas-panasin orang? Ada orang lain yang mengatakannya kepadamu." Pilatus bilang, "Emangnya aku orang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepalamu yang menyerahkan kepadaku, apa sebetulnya yang telah kau perbuat?" Kira-kira begitu. Tuhan Yesus bilang begini, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi, kerajaanku bukan dari sini." Bapak Ibu, di jawaban Tuhan Yesus ini kunci dari penjelasan Yesus sebenarnya di hadapan Pilatus. Kalau Tuhan Yesus itu dituduh untuk menggerakkan massa melakukan makar, kira-kira gitu ya, pemberontakan terhadap pemerintah sah. Lalu Tuhan Yesus bilang, "Kerajaanku bukan dari sini, bukan di sini. Kalau kerajaanku di sini, pasti pengikutnya sudah berontak, sudah mengadakan perlawanan. Tapi kerajaanku tidak di sini." Nah, ini sebetulnya kata kuncinya, nanti kita lihat. Lalu Pilatus tanya lagi, "Jadi engkau ini raja?" Tuhan Yesus bilang, "Engkau mengatakannya bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Lalu Pilatus bertanya, "Apakah kebenaran itu?" Bapak Ibu perhatikan ketika Tuhan Yesus menggeser pertanyaan yang semula berkisar tentang kasus makar, apakah kau mengaku sebagai raja yang punya pengikut lalu berontak lalu mau mengambil alih kekuasaan dan seterusnya. Tuhan Yesus menggeser persoalan itu, perkara itu kepada
perkara yang lebih substansial. Aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Jadi ini apa ya, simbolis yang sangat kuat sekali untuk mengatakan yang dibicarakan oleh Pilatus dan Tuhan Yesus ini dua hal yang berbeda. Pilatus bicara soal pemerintahan dunia, Tuhan Yesus bicara tentang pemerintahan yang lebih dari itu. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, ini versi Matius, Bapak Ibu. Istrinya mengirim pesan, jangan engkau campuri perkara orang benar itu. Sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam. Artinya ini poin-poin yang menjelaskan bahwa sebenarnya Pilatus tahu Yesus tidak bersalah. Berbicara dengan Yesus, orang akan menemukan kebenaran. Yang tadi, pertama Tuhan Yesus menjelaskan bahwa kerajaannya bukan di sini. Tuhan Yesus bicara soal kebenaran, orang yang berasal dari kebenaran akan mendengarkan dia. Lalu istri Pilatus juga bilang, orang ini orang benar. Nah, berbicara dengan Tuhan Yesus, orang akan menemukan kebenaran. Bahkan Pilatus pun menemukan kebenaran itu. Istri Pilatus juga menemukan kebenaran itu. Sekarang, mana yang lebih menyelamatkan? Bertahan pada kebenaran atau mengikuti suara terbanyak? Ini yang menjadi pilihan sulit bagi Pilatus. Ketika dia bicara dengan Yesus, dia tahu bahwa Yesus tidak seperti yang dituduhkan. Istrinya pun menguatkan. Tapi yang mana yang lebih menyelamatkan? Bertahan pada kebenaran atau mengikuti suara terbanyak? Lalu Pilatus berharap Tuhan Yesus bela diri, karena dia sudah tahu kebenaran. Pilatus tanya, dari mana asalmu? Tapi Yesus tidak memberi jawab. Pilatus bilang gini, tidakkah engkau mau bicara sama aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau? Tuhan Yesus menjawab, engkau tidak punya kuasa apapun terhadap aku. Jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas, sebab itu dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya. Pilatus berharap Tuhan Yesus akan membela diri. Ketika dia berkata, aku berkuasa untuk membebaskan atau menyalibkan. Tapi Tuhan Yesus bilang, enggak, kau nggak punya kuasa apapun atasku. Artinya bukan masalah hanya Tuhan Yesus menyatakan bahwa dia lebih besar dari Pilatus, tapi Tuhan Yesus memperlihatkan bahwa bukan kekuasaan Pilatus yang akan menentukan nasibnya, tapi ini sudah ditentukan oleh Allah. Ini saya suka sekali poin ini. Bukan kekuasaan Pilatus yang menentukan nasibnya, tapi Allah yang kehendaknya harus dilaksanakan. Nah, sebetulnya Pilatus ingin membebaskan Tuhan Yesus. Ini yang tadi saya bilang. Kerajaan Yesus sebagaimana yang dituduhkan oleh orang Yahudi itu tidak berada di wilayah kekuasaan Pilatus. Jadi sebetulnya kalau dia bilang dia memakai tuduhan Yesus itu adalah raja yang mau mendirikan kerajaan, itu tidak ada dasarnya. Kerajaan Yesus itu tidak berada di wilayah kekuasaan Pilatus, tapi Pilatus juga tidak seberapa paham ada di mana tepatnya, yang penting dia tidak ada di situ. Lalu ada nasihat istrinya sendiri, dan juga Pilatus takut dikatakan berdosa besar jika ia menyerahkan Yesus kepada orang banyak itu. Jadi Yesus bilang, bukan kekuasaan Pilatus yang menentukan hidupnya, mau mati atau hidup. Tapi celakalah orang yang menyerahkan. Nah, Pilatus takut dibilang berdosa besar. Jadi sebetulnya Pilatus itu ingin membebaskan Yesus. Nah, upaya Pilatus membebaskan Yesus. Pilatus menyerahkan Yesus untuk diadili menurut hukum Taurat. Dengan demikian, Yesus tidak akan sampai dibunuh. Artinya, Pilatus sempat menggeser kembali. Kalau Tuhan Yesus dituduh oleh orang Farisi, ahli Taurat dan seterusnya, bahwa dia harus mati karena menghujat Allah,
Mereka tidak bisa menjatuhkan hukuman mati karena hukuman mati itu harus jatuh dari pemerintah. Karena itu, Pilatus menggeser lagi isunya, bukan soal makar, bukan soal pemberontakan, bukan soal mendirikan kerajaan, tapi ini masalah agama. Kalau ini digeser ke masalah agama, artinya Tuhan Yesus tidak akan sampai dibunuh. Nah, ini salah satu usaha Pilatus lah. Karena masa mendesak, akhirnya Pilatus mengirim Tuhan Yesus ke Herodes dengan alasan bahwa Yesus adalah orang Galilea, bukan orang Yudea. Ini yang tadi saya perlihatkan di peta. Pilatus menggeser Yesus ke Herodes dengan alasan dia ini orang Galilea. Lalu Pilatus menanyakan kesalahan Yesus sebanyak 3 kali dan mendapatkan bahwa kesalahan Yesus tidak setimpal dengan hukuman mati. Jadi Bapak Ibu, rupanya Pilatus ini tidak sesederhana yang kita lihat di drama-drama Paskah. Ternyata orang ini juga bergumul hebat ketika dia menemukan kebenaran di dalam Kristus. Nah, masalah yang dihadapi Pilatus. Pilatus diperhadapkan dengan hukum agama Yahudi yang dapat memicu konflik. Dia sudah geser ke ranah agama, tapi ternyata digeser lagi ke pemerintah. Bayangkan. Pulanya Yesus tidak minta pembelaannya. Apa dasar Pilatus membela Yesus? Hanya karena kebenaran yang dia yakini, tapi dia tidak punya backup. Pun Yesus tidak minta pembelaannya. Pilatus diancam oleh orang Yahudi yang berpotensi untuk menjadikannya tersangka di hadapan kaisar. Nah, ini mulai orang Yahudi ini juga mulai pakai jalan lain. Kalau gitu, Pilatus yang akan dilaporkan kepada kaisar sebagai yang gagal untuk menjalankan tugasnya menjaga ketertiban. Matius 27 mencatat keadaan menjadi semakin tidak terkendali. Akhirnya, nah ini dia nih. Antara hati nurani yang tahu akan kebenaran dan takut berbuat dosa dengan suara terbanyak yang berpotensi kekerasan dan kekacauan. Bayangkan ya, hati nuraninya Pilatus tahu bahwa Yesus itu tidak bersalah, dia takut berbuat dosa, tapi suara terbanyak ini berpotensi membuat kekacauan. Akhirnya muncullah ketakutan dan kepanikan, ditambah keinginan untuk memuaskan hati orang. Jadi inilah yang terjadi pada Pilatus. Karena dia takut, dia panik, tapi ada juga keinginan untuk, orang Manado bilang, makan puji sama orang banyak. Akhirnya apa yang dilakukan? Dia mencuci tangannya. Pilatus melepaskan Barabas sesuai peraturan, sedangkan Yesus diserahkan kepada orang banyak setelah Pilatus berkali-kali menyatakan bahwa dia tidak bersalah. Bisa bayangkan ya Bapak Ibu ya, ternyata Pilatus itu sebetulnya tidak sejahat dan sekejam yang kita bayangkan. Tapi nanti kita lihat. Akhirnya dia coba tempuh dengan memberi pilihan, Barabas atau Yesus. Ternyata orang banyak memilih Barabas. Setelah Pilatus berkali-kali mengatakan bahwa Tuhan Yesus tidak bersalah. Waduh, kasihan Pilatus. Setiap orang memiliki hati nurani. Kalau kata Yohanes Calvin, hati nurani itu tempat roh Allah bekerja. Dari situlah akan muncul kebenaran yang diyakini sebagai suara Allah. Kalau Calvin bilang hati nurani itu tempat kegiatan roh Allah. Setiap orang memiliki hati nurani, tempat roh Allah bekerja, dan dari situlah akan muncul kebenaran. Itulah yang dibilang suara Allah. Hati nurani itu berdiam dalam tubuh manusia, akan berjumpa dengan realitas yang memberi banyak alasan untuk mendengarkan yang lain. Hati nurani itu ada di dalam,
di dalam bagian tubuh yang paling dalam. Kalau Bapak Ibu sempat membaca tentang teologi bela rasa, compassion. Compassion itu, teologi bela rasa itu menempatkan hati nurani sebagai bagian yang paling dalam dari manusia. Nah, bagian yang paling dalam itu, kalau mereka tuh pakai istilah seperti rahim, sesuatu yang berada dalam rahim. Pokoknya hati nurani itu dalam sekali. Nah, hati nurani yang berdiam di kedalaman manusia itu, dia berjumpa dengan realitas yang jauh lebih ramai, yang jauh lebih berisik, dengan berbagai kepentingan, dengan berbagai keinginan, dengan keakuan, dengan ambisi, dan seterusnya. Nah, ketika hati nurani itu sudah dihinggapi ketakutan dan kekhawatiran dan hawa nafsu, ia tidak akan terdengar lagi. Jadi karena realitas itu memberikan banyak suara, suara tentang ambisi, suara tentang kepentingan, akhirnya kalau hati nurani itu sudah dihinggapi dengan ketakutan dan kekhawatiran, dia tidak terdengar karena dia berada di kedirian manusia yang paling dalam. Nah, kealpaan hati nurani membuat manusia tega melakukan apapun demi menyelamatkan dirinya, termasuk dengan mengorbankan orang lain. Kalau hati nurani sudah tidak terdengar, dia akan tega melakukan apapun. Pertama-tama untuk saving his own ass, menyelamatkan dirinya. Kalaupun harus mengorbankan orang lain, so be it. Jadilah begitu. Boleh dibilang, orang benar itu menjadi korban dari hati nurani yang dikalahkan oleh ketakutan. Kita melihat hal ini secara nyata dalam penyaliban Kristus. Kristus yang adalah orang benar itu menjadi korban dari hati nurani Pilatus yang dikalahkan oleh ketakutan. Tapi sayangnya dalam kehidupan sehari-hari, hal ini sangat umum dijumpai di mana-mana. Orang benar itu akan menjadi korban ketika pemangku-pemangku kebijakan itu sudah dikuasai oleh ketakutan, mungkin dia juga punya kepentingan dan ambisi sehingga hati nuraninya itu tidak lagi terdengar. Nah, menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus artinya Tuhan Yesus itu menderita karena pembiaran dan ketidakberdayaan pemerintah untuk berpijak pada kebenaran dalam memberlakukan keadilan. Ini sebetulnya membuat kita melihat tidak hanya pada peristiwa penyaliban dan kematian Kristus, tapi ini juga menjadi pelajaran bagi kita untuk melihat dunia nyata. Menderita di bawah pemerintahan Pontius itu rumusan yang kita ucapkan setiap minggu. Jadi semoga setiap kali kita mengucapkan kalimat ini, kita akhirnya mengerti bahwa kadang-kadang ada orang menderita hanya karena pembiaran dan ketidakberdayaan pihak-pihak berwenang untuk berpijak pada kebenaran dalam memberlakukan keadilan. Sampai di sini Bapak Ibu, selamat memasuki Minggu Prapaskah.